Ya, teman-teman bisa ya. Kalau boleh tahu hari ini ada hari keberapa bimbingan TP ya teman-teman? Ya? Ini yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga malahan? Boleh. Kedua, Kak. Oh kedua. Oke, terima kasih sudah direspon ya. Ya teman-teman, pertama-tama terima kasih yang sudah join tadi. Yang kedua, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hamidah Asagung. Hari ini saya yang akan menemani teman-teman sekalian untuk membahas gitu ya tentang TEP, tes bahasa Inggris gitu ya. Saya share screen terlebih dahulu untuk mereminder beberapa hal juga yang perlu teman-teman perhatikan selama mengikuti forum. Oke, ya, ayo lulus TEP. Ini positif sekali ya. Semoga dengan setelah mengikuti ini teman-teman bisa lulus TEP semuanya. Amin. Oke, selanjutnya teman-teman di sini sekalian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan begitu ya. Mungkin di pertemuan sebelumnya sudah dibahas, tapi saya ingin reminder lagi bahwa forum hari ini tidak ada jaminan kelulusan begitu. Lulus tidaknya tergantung usaha dari teman-teman sekalian untuk menangkap materinya dan juga review sebelum melakukan tes begitu. Jadi bukan berarti teman-teman mengikuti forum ini tiba-tiba lulus begitu ya, perlu ada effort dari kita semua untuk bisa lulus begitu. Selama belajar mohon fokus dan serius juga. Kalau bisa ya dicatat, di screenshot materinya dan juga bisa ajukan pertanyaan. Selama belajar pun tidak harus on cam, kalau mungkin ada yang kesulitan sinyal atau masih melakukan beberapa hal, tapi harap untuk berpartisipasi dan menciptakan kelas yang interaktif. Di sini saya tidak mau hanya sekedar ceramah begitu ya, tapi teman-teman juga bisa bertanya atau merespon dari apa yang saya sampaikan. Silakan berikan feedback baik langsung secara verbal maupun via chat Zoom. Gitu. Jangan malu bertanya. Nah, ini beberapa masih ada yang takut gitu ya kalau pertanyaan yang mungkin konyol atau terlalu sederhana. Sampaikan saja, semua di sini kita belajar, jadi semua pertanyaan itu adalah penting. Silahkan komplain jika suara pemateri, yaitu saya, tidak jelas atau tampilan share screen-nya tidak muncul gitu. Jadi jangan sampai setengah jam ngomong ternyata tidak terdengar gitu suara saya ya. Dan silakan sampaikan jika ingin diulang penjelasan pada bagian tertentu. Tentunya bukan dari awal sampai akhir ya teman-teman. Jadi boleh misalnya nanti bagian ini, wah ini maksudnya apa tadi? Boleh ditanya. Oke, itu beberapa reminder sebelum kita masuk kepada materi. Ada yang ditanyakan dari sini mungkin teman-teman? Sudah jelas ya? Oke, semoga bisa dipahami semuanya. Selanjutnya, ini. Nah, ini hal yang penting juga untuk kita bahas bersama. Iya, Ibu. Panggil Kak aja ya. Kita ini masih muda semuanya. Panggil Kak aja biar apa itu namanya akrab aja ya. Biar belajarnya juga senang. Oke, di sini kita itu ketika mengerjakan TIP tidak harus betul semua begitu ya. Untuk mencapai eh, nilai yang kita tuju yaitu untuk yang S1 427 dan untuk S2 460, maka nilai rata-ratanya sebagaimana yang tertera di situ. Mungkin pertemuan sebelumnya sudah pernah dibahas ya. Jadi tidak semuanya harus dijawab. At least ada yang ini jumlah benarnya begitu. Waktunya juga terbatas, jadi tidak mungkin ada tambahan waktu, itu yang juga harus diperhatikan begitu ya teman-teman. Dan hari ini kita akan memfokuskan untuk belajar reading dan juga listening. Nah, ini untuk yang S1, maka nilai yang diharapkan, mohon maaf, nilai yang diharapkan untuk reading itu adalah 42 begitu. Nah, 42 ini berarti berapa yang benar? Sekitar berapa? Ini ya, 41, 42 ini ya, berarti ada 21.
21 soal yang benar atau 22 ini. Ya, 21 atau 22 yang ungu ini adalah S1, yang hijau adalah S2 gitu. Untuk listening itu adalah ini ya 18 atau 22 untuk S1 dan S2 ini. Begitu teman-teman. Jadi tidak perlu memaksakan semua harus dijawab. Oke. Sudah jelas ya, semoga untuk informasi ini. Selanjutnya kita akan menuju kepada materi kita, yaitu tentang reading comprehension. Sudah siap semuanya untuk membahas materi ini? Siap, siap, siap. Coba saya pengen lihat kesiapannya sebelum lanjut ke materi. Oke, di chat Zoom. Oke, siap, siap. Terima kasih semuanya. Oke, reading comprehension. Teman-teman masih ingat kalau kita mengerjakan reading comprehension itu ada di bagian terakhir, begitu ya. Paling terakhir itu ada reading comprehension. Dan biasanya panjang kalau ada kertasnya gitu ya. Bacaannya ada banyak begitu. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Oke, this one. Teman-teman bisa screenshot gitu ya atau dicatat pembahasannya. Jadi di sini ada tips untuk mengerjakan reading comprehension. Total tadi sebagaimana yang saya sampaikan ada 5 teks, 5 teks dan itu per teksnya berisi 10 soal dan durasinya adalah 55 menit. Nah, ini berarti kita bisa bagi ya per soal akhirnya berapa. Itu adalah gambaran umum soalnya. Jadi kita harus sadar ada 5 soal nih yang 5 bacaan nih yang harus kita kerjakan. Untuk tips umumnya, perhatikan durasi. Jangan sampai ada teks yang tidak terbaca. Nah, ini penting ya. Karena tadi walaupun apa itu namanya, tapi bukan berarti, maaf ya, tapi bukan berarti teksnya nggak kita baca semua gitu. Justru semuanya harus dibaca. Peserta sering terlena dan santai di teks-teks awal karena asumsi waktu yang masih lama. Karena waktunya 55 menit, maka kita harus bagi 10 menit per satu teks. Berarti satu soal senit gitu ya. Durasinya dibagi merata, ada sisa 5 menit terakhir adalah untuk review akhir. Kemudian berusaha dari teks itu memahami apa yang akan dibahas walaupun hanya garis besar. Dahulukan mengerjakan teks dengan topik yang familiar. Kunci suksesnya ini adalah endurance. Endurance itu adalah ketahanan ya, ketahanan dalam membaca dan mengerjakan soal reading, terutama di teks 3, 4, 5. Nah, ini kadang aduh sudah panjang ya teks 1 dan 2-nya, maka yang 3, 4, 5-nya itu kadang males gitu ngerjakan. Betul apa betul teman-teman? Nah, ini harus endurance ya, harus tahan sampai akhir mengerjakannya. Nanti akan kita kasih cara-cara gitu bagaimana agar ya tidak apa ya bahasa Jawanya itu mendelii satu-satu gitu soal apa teksnya. Jadi ketahanannya bisa lebih. Nah, tipe pertanyaannya nih untuk reading gitu ya, itu pasti sama semuanya. Yang pertama, soalnya itu pasti akan menanyakan topik sentence atau general idea atau ya topik utama ya bahasa Indonesianya itu. Kemudian adalah detail information atau specific idea, dan yang terakhir baru tentang vocabulary, entah itu sinonim atau reference gitu. Ini adalah gambaran umumnya teman-teman. Jadi benar-benar waktunya padat, tidak ada waktu untuk bengong, tidak ada waktu untuk lihat kanan kiri. Jadi satu soal 1 menit untuk reading comprehension. Ini masih gambaran umumnya. Nah, di sini akan kita bahas satu-satu. Oke, suara saya masih terdengar atau ada putus-putusnya teman-teman? Ini tulisannya internet unstable. Semoga suara saya terdengar ya. Ini video saya mohon izin saya tutup karena agar menjaga sinyalnya. Oke, terima kasih sudah menjawab. Thank you very much. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Tadi ada 3 jenis soal. Bukan 3 soal ya, tapi 3 jenis soal. Apa aja itu? Yang di bawah ya. Topic sentence, detail information, dan juga vocabulary. Nah ini tentang topic sentence atau main idea.
contohnya gimana sih gitu ya? Soalnya itu pasti bentuknya seperti ini. What is the text about? What does the passage discuss? What is the second paragraph about? Kalau second paragraph berarti kan topik sentence-nya gitu ya dari paragraf tersebut. Kalau yang atasnya tadi itu adalah the whole text, kesemua teks. Gitu. What is the topic atau best title? Nah, ini biasanya yang ditanyakan dan biasanya di nomor-nomor awal. Untuk ini tipsnya adalah kalau menemukan soal seperti ini maka teman-teman bisa melihat kata-kata main idea itu bersifatnya umum, tidak spesifik gitu ya. Biasanya sering diulang dari paragraf 1, 2, 3 itu ada kata-kata yang sering diulang. Dan ini yang penting juga, baca kalimat pertama tiap paragraf, lalu simpulkan pilihan jawaban mana yang paling mewakili. Nah, ini kadang kita sudah melihat teks yang panjang, udah langsung dibaca semuanya. Wah, itu wasting time. Yang perlu kita perhatikan kalau ngerjakan soal itu lihat pilihan jawabannya terlebih dahulu gitu kan ya. Oh, nomor 1 tentang what is the text about. Maka kita langsung aja tuh membaca di setiap paragrafnya kalimat pertama. Begitu. Baru nanti kita simpulkan, wah ini yang sering keluar yang mana ya? Itu tentang topik sentence atau main idea. Kalau ada pertanyaan, disimpan terlebih dahulu. Saya mau lihatkan gambaran soalnya seperti apa. Nah, ini yang akan terjadi di teksnya ya teman-teman. Sebelah kiri ini adalah bilah contoh soalnya. Contoh paragrafnya mohon maaf. Ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Nah, cara pertama ini ya. Cara pertama itu adalah tadi yang pertama pasti kita baca gitu ya. Baca satu kalimat tiap paragrafnya. Ini sudah dijelaskan. Bla 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 bla, ada National Academy, ada America, ada design, painting, Hudson River design. Wah, kata-kata yang muncul seperti ini gitu ya. Maka cara pertama adalah simpulkan mana pilihan jawaban yang paling merangkul seluruh kalimat yang dibaca. Tadi sebelumnya kita sudah baca soalnya terlebih dahulu kan ya harusnya ya. Apa contoh soalnya? What does the passage mainly discuss? Oh, apa sih passage ini atau teks ini yang secara umum mendiskusikan tentang apa? Nah, ini pasti yang diminta adalah tentang main idea. Jadi kita baca dulu para kalimat pertama yang muncul apa, kita simpulkan. Oh, kira-kira ini jawabannya yang mana ya? Baru yang kedua, lihat pilihan jawaban mana yang kata-katanya paling sering keulang di kalimat-kalimat yang dibaca. Dari contoh grafik di samping, kemungkinan jawaban dari contoh itu adalah A. Kenapa? Ada National Academy sama design. Paling banyak di sini yang muncul apa? Ada design, ya kan? Nah, coba lihat pilihan jawabannya. Yang ada desainnya ini ya cuma satu ya. Desain ini, yang lainnya nggak ada desainnya. Wah, itu sudah bisa dijadikan indikasi bahwa main idea-nya adalah yang E, yang A. Karena kata-kata pada pilihan jawaban tersebut paling sering diulang. Nggak perlu terkecoh, wah ini tapi kan yang pertama dibahas National Academy, maka aku di sini ada National Academy juga, gitu ya. Di bawah Academy, no. Kita fokus pada kata-kata yang diulang. Dah, nggak perlu baca semuanya, beres nomor 1, yaitu tentang main idea. Gimana teman-teman? Bisa dipahami dari sini? Ada yang ditanyakan untuk mencari main idea? Oke, baca tadi ya, baca kalimat pertama di tiap paragraf, baru simpulkan mana aja yang sering muncul kata-katanya. Oke, terima kasih sudah merespon. Kalau gitu kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Wah, ini ada gambaran lain lagi nih ya. Ke-spill deh. Tadi kan saya ya udah kelihatan ya dari jawabannya. Wah, gak seru nih, kepencet nih tadi. Gak apa-apa, anggap aja belum kelihatan jawabannya. Oke, di sini saya pengen men-challenge teman-teman. Walaupun sudah tahu jawabannya. Ada teks di sini, yaitu 2 paragraf gitu ya. Ayo coba kita terapkan. Soalnya
What does the passage mainly discuss? Oh, pasti ini cari main idea. Oke, langsung aja kita baca kalimat pertama di sini, gitu, bla 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 ini ya. Dan juga kalimat kedua. Kira-kira mana nih kata-kata yang sering muncul pada dua kalimat di sini? Coba teman-teman dilihat yang mana yang kira-kira sering muncul dibandingkan atas dan bawah. Yang mana? Oke, ini bisa jadi ya iron, jangan-jangan gitu. Di sini yang mana yang ada ironnya? Oh, hampir semuanya ada. Cuman dua yang ada ternyata. Udah langsung ke seleksi kan gini. Oke, antara A dan D gitu. Mana lagi yang sering muncul? Ini ada yang sudah jawab ya. Iron, oke. Mana lagi kata-kata yang sering muncul? Nah, kalau gini, ada lagi yang sering muncul? Mungkin. Ah, mungkin. Oke. Ya, kalau sudah nggak ada yang sering muncul lagi, kan nggak ada lagi ya yang muncul ya. Kita baca berarti kan ya, oh di sini ada 18, early 18. Wah, ini kalau sudah kita baca, kita lihat antara A atau yang D ya. Revolutionize. Jadi ada kata kunci di atas, iron production itu revolusi. Revolusi itu kan berkembang gitu. Nah, berarti di sini pasti menceritakan bagaimana perkembangannya gitu kan. Nah, maka memang jawaban yang paling tepat itu adalah yang atas itu yang itu kan advance. Advance itu kan yang sudah modern gitu ya. Tapi yang benar itu adalah yang yang D sebenarnya. Oh, off. Iya, itu yang juga sering diulang ya. Oke, karena ada kata kunci revolutionize ini tadi, maka nggak mungkin jawabannya advance. Advance itu sudah modern. Di sini padahal menceritakan revolusinya. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, the evolution. Ya, revolution sama evolution kan hampir sama ya. The use of iron, penggunaan iron in architecture during 18th century. Itu jawabannya teman-teman. Tadi karena ke spill ya. Oke, jadi kalau yang A tadi tidak karena di situ jelaskannya yang modern, bukan yang evolution. Oke, gimana teman-teman? Sudah bisa dipahami? Oke, kita lanjut lagi coba ya. Itu tadi tentang main idea. Nah, sebelum kita ke details, nggak ada ya? Oke, jelas. Thank you. Ini Kak Ali. Wah, Yudi dari tadi jawabnya jelas-jelas gitu ya. Thank you loh, Kak. Oke, selanjutnya adalah details atau specific information. Ini pasti nggak mungkin kita eh, secara umum kayak tadi ya, dilihat secara umum mana yang paling muncul. Nggak mungkin. Tipe soal ini itu polanya bervariasi dan terbagi menjadi soal yang jawabannya bisa tersurat dan juga tersirat. Beneran literal artinya seperti itu, ada beneran di teks atau kita perlu memaknakan lain gitu ya, atau eh, apa ya tersirat gitu dari apa yang tertulis. Nah terus gimana nih kalau untuk mencari taunya gitu? Maka tipsnya adalah yang pertama berusaha cari tahu maksud pertanyaannya itu apa sih gitu ya, atau temukan kata-kata kunci detail. Nah ini juga penting ini. Detailnya itu apa? Seperti nama, istilah, waktu, tempat, atau keterangan yang spesifik yang ada di teks. Biasanya ditanyain seperti itu. Nah, detail yang di sini itu ya bisa disebut sebagai kata-kata yang hanya tersebut di pertanyaan nomor tertentu, tidak ditanyakan di soal-soal lain. Dengan begitu kata-kata tersebut based on the passage. Jadi benar ada di teksnya tersebut, di paragrafnya tersebut, atau kata-kata yang merupakan topik utama, bukanlah hal detail. Ini sebuah kunci ya. Yang namanya kata-kata utama itu bukan detail. Jadi pasti detail itu adalah paragraf selanjutnya. Yang lainnya apa? Cari jawaban yang paling nyambung dengan kalimat
di sekitar kata kuncinya tadi gitu. Dan itu bisa tersurat atau tersirat. Hati-hati dan jangan prioritaskan pertanyaan berisi pengecualian. Nah, kalau ada not true, exact itu perlu banget kita mentandai gitu ya bahwasannya ini adalah kecuali gitu. Jadi jangan sampai salah membaca. Oke, ini tips-tipsnya teman-teman. Jadi artinya kita perlu tahu kata-kata kunci detailnya. Sepertinya kita langsung coba ke gambarannya aja kali ya. Nah, ini nih. Gambaran pertanyaan untuk ini gitu ya, untuk detail. Enaknya nih teman-teman, gambaran detail itu letaknya jawabannya itu pasti berurutan. Coba teman-teman lihat di sini. Berurutan sebagaimana soalnya. Kalau soalnya nomor segini itu dia di sebelah mana gitu. Ini urut. Ya, ini contoh ya. Misalnya soal nomor 11, 12, 13, 14, 15 ini jawabannya itu di sini. Jadi nggak mungkin pertanyaan terakhir jawabannya di atas tuh nggak mungkin. Pasti kita nyarinya sesuai letak pertanyaan. Cari detailnya dulu, gunakan urutan soal untuk mempersempit ruang pencarian. Jelajahi kalimat di sekitarnya untuk menemukan jawaban. Kalimat di sekitarnya itu biasanya adalah satu kalimat sebelumnya dan satu kalimat setelahnya. Sudah, gitu aja. Nah, contoh nih. Ini ya, setelah ketemu detail, cari di sekitarnya ada kata-kata yang pilihan jawaban mana yang muncul disebutkan. Jadi kita kira-kira gitu ya, detailnya ini atau kata-kata itu pilihan jawabannya ada enggak? Jawaban mayoritas itu berurutan, tapi mungkin ada satu dua soal yang lepas urutan, tapi tidak signifikan jaraknya ya. Paling mungkin beda satunya di tengah, satunya di agak bawah gitu aja. Tapi normally itu semua berurutan. Nah, kita coba dulu ya. Contoh soalnya. According to the passage, nah ini pasti kalau detail itu ada kata-kata seperti itunya ya. According to the passage, what was the function of the National Academy for Painters born before 1835? Ini pertanyaannya. Nah, hal detailnya di sini berarti dari pertanyaannya ini itu apa berarti? Kita analisa, oh berarti function. Kita harus cari ya, kata detailnya itu ada nggak function. Kemudian ada tahun. Nah, ini kita harus peka. Jadi kita langsung jujuk itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Langsung menuju ke tempat di mana tanggal itu berada. Nah, kalau yang lain apa? Ada National Academy gitu ya. Ini biasanya itu adalah ya seperti main idea gitu ya. Ini kan seperti soal sebelumnya. Nah, itu apa? Kalau yang berbau main idea itu nggak mungkin jadi detail gitu. Jadi kita asumsikan itu bukan detail. Nah, berarti kan kita lihat nih function kata-kata di teks itu yang ada function dan juga yang ada 1835-nya. Begitu cara melihat soalnya untuk dicek ke teksnya. Oke, kita coba ya sekarang ya. Kita coba sekarang. Nah, di sini. Yuk, teman-teman bareng-bareng yuk. Dilihat contohnya di sini. Soalnya masih sama. Ada eh, dua soal ya, nomor 3 dan nomor 5. Karena kenapa nggak nomor 1, nomor 2? Itu biasanya main idea. Nomor 4 biasanya adalah vocabulary. Nah, ini berarti ada yang satu di atas, satu di bawah. Gitu kan kita asumsikannya ya. Ayo coba dilihat soalnya. Saya kasih contoh dulu ya yang nomor 3 ya. According to the passage, iron, berarti kan ini uh, materinya ya. Iron was not used for chains and tie bars priority in the early 18th century because, nah ini because kenapa? Ada kata iron. Iron masuk enggak untuk kita perhatikan teman-teman? Iron tadi masuk apa? Masuk. Masuk apa iron? Kata-kata iron. Iron itu ya, iron. Nah, masuk ke main idea. Jadi dia tidak mungkin gitu ya. Kemudian apa di sini?
Kalimat yang lainnya apa? Priority. Bisa kita apa? Oke. Terus, mana lagi? Nah, coba teman-teman baca dan kira-kira ini jawabannya yang mana? Yuk, saya kasih waktu untuk membacanya. Early 18th century tadi masuk ke, ya bisa ya, masuk ke, kita lihat ya, buat kata-kata detailnya ya. Betul sekali, bisa dilihat. Yang mana teman-teman kira-kira A, B, C, D? Kita cari di sini yang 18th century. Mana? Ada di sini ya. 18th century. Terus. Yang mana? Oke. Oh, saya nggak lihat tadi. Oke. Yes. The use of charcoal for refining produce poor quality iron. Oke, good job. This one ya. Nah, oke. Karena di kata-kata setelahnya. Oke, good job. Next, number 5. Coba. Iron replace stone and timber in the building of bridges. Because iron was considered, nah ini berarti kita lihat apa-apa aja nih kata-katanya. Ada bridge, ya, ada timber. Nah, coba cari tuh di paragrafnya ada tidak? Oke. Oh, patah-patah suaranya. Suara saya masih patah-patah. Terima kasih sudah. Ini baru patah-patah atau dari tadi patah-patahnya? Boh, baru oke. Berarti tadi enggak ya? Oke, sebentar. Suara saya masih patah-patah. Lumayan patah-patah. Oke. Sudah tidak? Oke, ya mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Oke, kita ulangi lagi teman-teman. Yang nomor 5. Nomor 5 itu kita jawabannya apa? Ada timber, ada bridge. Maka berarti because iron was considered, coba cari di tempatnya mana yang ada timbernya dan ada bridge-nya. Oke, C, C. Ada yang jawaban yang lain? Stronger. Oke, much stronger. Oke, ini lebih lengkap ya. Paragraf 2 baris 2. Oke, ada timber di sini ya. Oke. Oke, yes, good job. It is much stronger. Oke, makasih Kak Hanisa. Yes, paragraf kedua ini. Much stronger. Jadi kita tahu tuh kata kuncinya apa dari melihat soalnya. Oke, dari sini ini masih yang details teman-teman. Ada pertanyaan? Boleh sebelum kita lanjut ke vocabulary. Oh, sebelum vocabulary nanti ada satu latihan tambahan nih. Latihan tambahan dulu kali ya sebelum pertanyaan. Oke, masih ada satu latihan di sini karena agak putus-putus. Oke, masih bingung. Karena masih putus-putus. Sebentar ya. Sepertinya saya butuh. Oke, kalau seperti ini masih putus-putus teman-teman.
Saya tak pindah posisi aja, biar tidak putus-putus. Ya. Bagaimana kalau sekarang teman-teman? Masih putus-putus kah? Gimana suara saya? Oh, alhamdulillah lancar. Wah, ini bisa jadi jaringan teman-teman juga ya. Tapi kalau banyak yang putus-putus sih, biasanya saya. Gimana? Yang lain? Suara saya sekarang masih putus-putus atau sudah? Oh, sudah. Oke, terima kasih. Ini saya pindah tempat. Cari yang lebih aman. Oke, thank you. Saya ulangi berarti ya, yang nomor 5 ya. Oke, nomor 5 itu adalah kata kuncinya ada di timber dan juga bridge. Ya. Timber ini ya. Stone and timber. Nah, dan ini posisinya nomor 5 teman-teman. Jadi nggak mungkin atau kemungkinannya sedikit banget kalau misalnya dia ada di paragraf yang atas. Maka cenderung dia itu pasti paragraf yang kedua. Jadi kita udah nggak usah pedulikan yang atas, lihat yang di bawah. Iron was rapidly, bla bla bla. Construction of the bridge. Because it is, pertama kita harus temukan dulu di paragraf kedua, mana ya ada stone dan juga timber. Ya. Jawabannya di sini. Wah, aku melihat stone dan timber. Sini dia. Maka kita harus baca setelah menemukan kata detailnya ini, kita baca sebelumnya atau sesudah. Ya udah kita baca tuh dari sini ya. Iron was rapidly adapted for the construction of the bridge. Besi itu secara apa itu namanya rapid, rapid itu cepat ya, beradaptasi untuk konstruksi dari jembatan karena it is strength. Ada kata di sini ya. Karena apa? Kekuatannya was far greater. Jauh lebih besar daripada stone dan timber. Jadi iron itu digunakan karena lebih strength and far greater. Kekuatannya lebih besar. Di sini nggak ada strength gitu ya, tapi ada stronger. Nah ini makanya jawabannya strength far greater sama stronger itu sama saja. Jadi jawabannya adalah yang C. Kenapa? Ya karena iron much stronger. Begitu. Jadi kita nggak perlu tuh baca dari atas gitu ya. Cukup temukan detail dan kemudian baca sebelum dan sesudah. Gitu Kak. Gimana? Bisa ditangkap penjelasan saya? Oke. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, nggak apa-apa. Soalnya memang ya kita pakai ini ya, pakai internet. Jadi mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Oke, lanjut ya. Saya mau nge-challenge teman-teman. Ini adalah latihan soal yang saya nggak mau menuntun seperti tadi. Jadi teman-teman, aduh, internet unstable lagi nih. Jadi teman-teman silahkan bisa ingat-ingat tadi berarti langkah-langkahnya seperti apa. Oke, saya kasih waktu, hmm, karena tadi satu soal 1 menit ya, berarti 3 menit dari sekarang ya untuk menemukannya. 3 soal. Nanti langsung ditulis di chat Zoom, oke? Yuk, silahkan teman-teman. Sekarang 47 berarti sampai 50. 19.50. Ya, silahkan. 3 menit.
Oke, 1 menit lagi. Ayo segera ditulis jawabannya apa. 1 menit lagi. Wah, sudah 50. Ayo teman-teman dikirim di chat Zoom jawabannya apa. Ayo. Oke. Oke, sudah banyak nih. Mana lagi? Baru berapa nih? 1 yang ngirim. Ayo teman-teman. Ayo, ayo. 2 lagi lah paling enggak yang ngirim jawabannya. Yuk. Oke. Bismillah. Penuh semangat sekali ya. Bismillah ya. Oke. Cidi. Titik-titik. Oke, nggak apa-apa. At least trying ya. At least mencoba. Oke, mari kita bahas teman-teman. Ya. According to the passage, new star are formed in spiral galaxy due to, berarti kata kuncinya yang mana? Ya, ada new star ini ya. New star, ada spiral galaxy dan nomornya nomor di atas, berarti pasti ya atas-atas ini gitu. Nah, yang mana nih? Berarti atau yang di bawah? Ada di mana? Ya, stars. Mana lagi? Ayo, ayo, mana suaranya? Yes, iya. Yang mana ini yang new star, teman-teman? Ada di line berapa yang new star? Yang atas ini dia banyaknya main idea ya di sini ya. Coba cari new star, yang di mana new star? Ada spiral galaxy ini ya. New star are four. Berarti jawabannya ya well supplied with interstellar gas. Gas. Nah, form. Jadi yang apa? A, B, C, D. Which new star? Karena apa di sini? Compressed gas and dust. Cucu karena ada compress. Nah, walaupun dia jawabannya di sini nih, spiral galaksi ya, ada new star-nya di sini. Kita perlu lihat bawahnya gitu ya. Ada compressed gas and dust. Tuh, karena di atas ini cuman informasi spiral galaksi itu karena ada interstellar gas yang membentuk new star. Hanya itu aja. Belum ada alasan kenapa? Karena emang kenapa? Di bawahnya dijelasin. As sebagaimana rotating spiral pattern sweeps around the galaxy. Jadi dia uh, apa? Yang menyapu around galaksi dan itu compressed gas and dust. Jadi jawabannya yang C. Yeay, siapa tadi jawabannya C? Good job everyone.
lanjut. Yang number 2. Which of the following is true of spiral galaxy? Mana yang benar tentang spiral galaxy? Berarti kalau benar gitu ya, satu-satunya berarti kan ya, kita lihat pilihan jawabannya ini ya. Teman-teman, jawabannya yang B. Lack of interstellar galaxy ada? D, baris 7. Asik. Ini Kak Anissa ini detail banget ya. Yes. Ya, jawabannya adalah yang D. Following is true. Yang lainnya nggak disebutkan ini kalau dibahas satu-satu gitu ya. Yang benar adalah yang D. Milky Way is one of them. Apa Milky Way ini? Nah, yang true ini ya. Milky Way is spiral galaxy. Milky Way itu ya Bima Sakti nih ya. Galaksi Bima Sakti. Udah langsung ada di atas gitu. Nah, ini contoh yang agak kebalik gitu ya. Tapi letaknya nggak terlalu jauh. Oke, good job. Berarti siapa yang jawabannya D, teman-teman? Berarti C, D, gitu ya. Yang ketiga, according to the passage, which of the following is not true about elliptical galaxy? Langsung cari elliptical. Ada di sini ya. The elliptical galaxies have symmetrical elliptical atau spheroidal shape. Not true, berarti kan yang nggak benar gitu. Di sini yang benar adalah symmetrical elliptical. Nah, wah ini kayaknya hampir sama nih yang D, spherical shape sama symmetrical spheroidal shape itu sama. Berarti ini benar. Yang lainnya yang mana lagi? Oke. Spherical sama spheroidal itu sama nggak? Ada yang jawab D, ada yang jawab lainnya. Hah? High amount of interstellar gas. Nah, ini jawabannya yang C, teman-teman. Kenapa? Ya, tadi ya kita harus lihat pilihan jawabannya semuanya. Spherical shape ini sama seperti spheroidal. Tuh. Terus, yang C, kita langsung lihat atasnya apa? High amount of interstellar gas. Padahal di sini disampaikan elliptical are devoid. Devoid itu lawannya dari high amount. Devoid itu malah sedikit gitu ya. No new star are forming bla bla bla. Jadi jawabannya yang C. Itu. Jadi memang harus dibaca satu-satu dan dicocok. Itu teman-teman. Ada yang benar jawabannya yang C. Jadi jawabannya C di C. Alhamdulillah betul 2. Ih, positif vibe sekali. Oke. Ya, itu tentang details teman-teman. Jadi begitu triknya biar tidak baca dari atas sampai bawah. Paling enggak yang kita perlu baca detail tadi itu yang di sini ya. Maksudnya yang dibaca agak banyak itu akhirnya yang not true. Jadi butuh satu-satu baca. Tapi yang sisanya langsung menuju pada pilihan jawaban. Begitu. Nice try. Empty ya. Oke. Kita lanjut, ini kita masih ada beberapa materi teman-teman. Nanti juga ada listening, jadi agak dipercepat ya. Oke, selanjutnya yang ketiga. Ada 3 cara kan ya. Tadi yang pertama main idea sudah kita bahas bagaimana caranya. Yang kedua details nyarinya seperti apa. Yang ketiga soal tentang vocabulary atau kosakata. Yang dimana dia itu ada 2. Yaitu tentang sinonim dan juga referensi. Sinonim itu apa sih? Kayak bahasa Indonesia ya. Ya persamaan katanya begitu. Tapi kalau references itu adalah biasanya memang kata-kata pronoun gitu ya atau kata ganti yang merujuk kepada siapa gitu. He itu siapa he-nya? It itu siapa? That itu siapa begitu. Ini. Untuk sinonim ya gunakan kemampuan dasar Anda, logika, serta kata-kata di sekitar kata yang ditanyakan untuk membantu menemukan clue. Nah, ini bahasa halusnya
diaur ya. Karena ya balik lagi banyak yang kita juga tidak tahu gitu ya, teman-teman nggak tahu. Jadi ya sudahlah gitu. Paling enggak kira-kira logikanya seperti apa gitu. Nah, tapi kalau untuk referensis ini yang masih memungkinkan untuk lebih banyak gitu ya kita berperannya. Jadi contoh soalnya adalah the word X in line 8 refers to. Nah, biasanya gitu ada refers to dan sebagainya. Maka caranya gimana? Temukan lalu baca kalimat tersebut dan sebelumnya. Temukan kalimatnya dulu, kata-katanya dulu gitu ya. Baca kalimat tersebut dan sebelumnya lalu perkirakan jawaban dengan cara simulasi menggantikan pada kalimat direferensikan. Jadi kita coba substitusi ya. Kita coba ganti kata yang diminta dengan pilihan jawabannya. Fokus peletakan, makna, dan juga jumlah. Nah, ini ada tipsnya juga. Kalau lokasinya di awal kalimat, si X-nya ini tadi di awal kalimat. Oh, suaranya putus-putus. Oke. Sorry. Insya Allah ya. Suaranya masih putus-putus, teman-teman. Suara saya masih putus-putus. Oh, maaf ya atas ketidaknyamanannya ya. Suaranya break up. Aduh. Aman? 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 Oke, aman lagi ya. Dinamikanya biar nggak ngantuk ya. Oke, terima kasih. Oke, sudah. Thank you. Nah, ini nih ada tipsnya. Lihat lokasi reference. Kalau reference-nya tadi atau ya word X tadi ada di awal kalimat, berarti kita baca satu kalimat sebelumnya. Ingat itu ya. Kalau di tengah, baca sebelum dan sesudahnya. Baca satu kalimat sebelum dan kalimat di mana referensi itu berada. Sebelum dan di kalimat itu. Baru kalau yang di akhir, menjelang akhir ya, baca kalimat di mana kalimat tersebut berada. Jadi hanya kalimat itu aja gitu. Oke? Kita coba teman-teman. Nah, ini nih ya. Oke. Expressive leaders, yang nomor satu ini ya, kita kayaknya nggak bahas semuanya dulu, satu aja dulu. Expressive leaders nurture a more personal feeling or primary relationship to others in the group. Nah, kalimatnya gini, soalnya apa? They have sympathy, nah, ini soalnya. They ini refers to ke siapa? Maksudnya gitu, ya kan? Nah, karena ini ya they ini siapa gitu. Karena ini di awal kalimat gitu ya. Maka yang dimaksud itu adalah ya yang pertama yaitu adalah leaders. Bisa dipahami? Yang dimaksud they itu adalah yang leaders. Oke. Nah, coba kita bandingkan sama yang kedua. Yang kedua ini yang diminta apa? She studies drama in order to show the movement. Nah, kita she semuanya tahu ya. She itu adalah dia perempuan, maka kita langsung lihat. Siapa di sini yang perempuan? Wah, di kalimat tersebut ada banyak perempuannya. Maka, mana yang diminta? Maka yang diminta itu ini letaknya nih teman-teman ya. Kalau yang ditanya adalah she, maka kita melihat yang this one. Setelah koma. Alexandria. Jawabannya adalah Alexandria. Kok bisa? Iya. As a famous artist endorsed by promoter Kathleen, koma, siapa? Jadi famous artis yang di-endorse sama Kathleen itu siapa? Baru Alexandria. Was very interested. Sangat menarik. Ya, sangat tertarik pada ya pagelaran itu. Her friend Ariana. Nah, Ariana adalah temannya. Ya, maka ini tipsnya adalah ya kalau ditanya ini ya she atau he dengan format seperti ini namanya ada 3, cari yang setelah koma. Gitu. Oke.
Lanjut. Nah, kalau misalnya yang selanjutnya, ini ya. Pertanyaannya di sini apa? Dia ada di kalimat keberapa ini? Ini kan yang ditanya yang others, dia ada di kalimat keberapa? Kedua kan ya? Bukan di tengah-tengah lah ibaratnya ya, bukan yang pertama begitu. Maka tadi apa kalau yang di tengah-tengah? Lihat kalimat sebelumnya. Gitu ya. Kalimat sebelumnya gimana? Kalimat sebelumnya dan kalimat dia. Ingat ya, kalimat sebelumnya dan kalimat dia. Kalau kalimat sebelumnya kayaknya terlalu jauh gitu. Maka kita lihat kalimat dianya. Kalimat dianya ini some brain cells may expire bla bla bla. Others. Others ini dia itu bentuk jamak. Jamak kenapa? Karena ada S-nya di belakang. Maka kita cari itu dari yang di atasnya ini mana kira-kira yang dia juga bentuk jamak. Maka jawabannya ada yang adalah brain cells ini. Oke, bisa dipahami? Nah, yang terakhir nih. Ya, reference ini. Dia ada di akhir juga gitu ya. Ada di akhir kalimat nih. Kalau di akhir kalimat berarti lihat jawaban itu gitu ya. They are developed from unfertilized egg and impregnate the queen is their job. Their siapa di sini? Karena dia di akhir gitu ya. Dia lihat dirinya dan tetap lihat belakangnya nih ya. Mana nih? Oh, male bees. Their job ini berarti kan harus yang banyak gitu ya. Banyak ini plural, jamak gitu. Yang jamak mana aja? Ada eggs gitu ya dan juga ada male bees. Nah, mana berarti yang jawabannya? Ya karena their job berarti kan dia harus bisa bekerja. Nah, yang bekerja adalah male bees. Jadi dicocokkan. Dia itu adalah jamak, jawabannya adalah jamak. Suara saya kedengeran? Yes, subjek kalimat sebelumnya ya, betul sekali. Reference itu adalah tentang subjek kalimat sebelumnya. Jadi kita harus lihat kalimat sebelumnya. Atau di kalimat dia sendiri. Oke, dari sini mungkin ada didiskusikan teman-teman tentang vocabulary. Kita coba lihat setelahnya. Nah, soal yang sama, kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? The word revolutionized in line 1 encloses in meaning. Revolutionize di sini artinya closes in meaning. Berarti sinonimnya gitu ya. Apa di sini? Kalau ini pertanyaan tadi ya. Bahasa lainnya adalah diawur. Yang kira-kira jawabannya itu mendekati dilogikakan. Kira-kira yang mana? Hmm? Yang C, oke, good job. Karena tadi sempat kita bahas ya, revolutionize itu ya berevolusi, maka ya dramatically change, betul. Ada kata change-nya di sini. Wah, good job teman-teman. Walaupun ibadah nggak tahu ya ini yang mana misalnya ya, dilogikakan begitu. Oke, ini adalah yang C. Kemudian yang number 7, ini yang tentang references. The word appeal in line 16 is closest in meaning to. Nah, appeal ini cari tuh yang mana? Yang ini kan ya? Appeal yang ini. Berarti kita baca kalimat dia atau kalimat sebelumnya. Dan kita cari ini. Kita coba ganti ya kata-katanya sesuai apa enggak. Appeal. Coba yang mana jadinya teman-teman? Kalau appeal ini kan apart from its low cost, the appeal iron as a building material. Berarti appeal of iron. The appeal of iron as a building material. Kalau diganti yang lain, kira-kira cocok nggak? Yang mana ini? Ada yang bisa jawab dulu sebelum dibahas?
Ada yang D, yang lain. Apart from its low cost, di luar dari atau terpisah dari harganya low, the appeal of iron as a building material lay in its strength. Bla-blanya iron sebagai building material tergantung pada kekuatannya. Berarti yang Bismillah deh. Ya, appeal itu adalah yang attraction. Attra Berarti kalau di samping harganya yang murah gitu ya, the appeal of iron, the attraction of iron as a building material lay in its strength, pada kekuatannya. Kan low cost itu sebuah hal yang bagus gitu ya, harganya yang murah gitu ya. Terus sama kekuatan. Wah, berarti ini daya tarik gitu kan ya, bisa jadi gitu kan. Kalau adjustment itu apa, penyesuaian, assignment itu tugas, attempt itu mencoba. Oh, ini adalah attraction, yaitu adalah daya tariknya. Terus apa lagi di sini? It's resistant to fire. Ketahanannya pada api. Potential span vast area. Bisa berpotensi untuk meluas areanya. Wah, berarti ini adalah attraction. Jawabannya yang C. Siapa jawabannya C, 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 C? Oke, beberapa jawab C ya. Ya, it's okay. Yang masih belum jawab C. Tuh. Ingat target reading tadi berapa? 22 ya yang jawabnya betul. Begitu. Jadi bisa dikira-kira kalau ya 22 dibagi 5 teks paling enggak ya. Berapa berarti? Paling enggak 4 kan ya. 4 yang benar dari 10 soal. Oke, kita lanjut. Mungkin ada diskusi dulu teman-teman. Ada? Wah, ini jamnya juga sudah ini ya. Oke, kita coba teman-teman, yaitu ini soal yang sesungguhnya. Ya, jadi saya kasih waktu eh 5 menit untuk mengerjakan soal ini. Bisa teman-teman? 5 menit aja nanti kita bahas soalnya seperti apa. Oke? Dimulai dari sekarang. Silahkan.
2 menit lagi, teman-teman. Silahkan. Ini yang soal main idea dan juga detail ya, teman-teman. Nanti yang setelahnya ada yang eh, lainnya. Yuk, 2 menit lagi. 1 menit lagi. Setelah ini saya ganti ke halaman selanjutnya ya. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Silahkan 5 menit juga untuk mengerjakan 5 soalnya. Tiga menit lagi, teman-teman silahkan. Bisa langsung tulis di chat Zoom ya. Satu menit lagi.
Oke, waktu habis teman-teman. Silahkan bisa dikirimkan di chat Zoom jawabannya. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Saya langsung sampaikan kunci jawabannya aja ya. Ini kita masih ada bagian listening. Jadi perlu bergegas. Oke, siapa yuk? Silahkan dikirimkan jawabannya. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Oke, nggak ada yang ngirim ini. Ayo, nggak apa-apa teman-teman. Oke, nomor 1. Ya, ini main idea, maka kita lihatnya di masing-masing paragraf gitu ya. Ini sama gitu ya teksnya. Soalnya aja yang beda. Nomor 1, oh sudah ada yang ngirim. Oh, Masya Allah. Sip, sip, sip. Telat-telat. Oke, gak apa ya. Sambil dicek ya teman-teman ya. Oh iya, ini nanti kita bakalan lebih waktunya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kita masih ada listening soalnya. Tadi mulainya lumayan telat, ada gangguan internet juga. Gak apa-apa ya. Oke, sebentar. Oke, kita mulai. Maaf tadi. Oke, number 1. Kita lihat ininya ya. Apa itu di awal-awal kalimatnya? What does the passage discuss? Oke, apa aja yang diulang-ulang itu? Yes, betul banget. Yang jawabannya C. Yang paling banyak diulang adalah antibiotics atau antibiotik ya. Di sini semuanya ada antibiotik. Oke, berarti yang mana nih? Antibiotik yang apa? Yang satu advancement, yang satu history, yang satu invention, yang satu research. Nah, ini tinggal yang mana berarti? Yang betul adalah yang invention, ya. Invention itu artinya penemuan gitu. Jadi bagaimana antibiotik itu ditemukan. Ya, gitu jawabannya ya. Jadi yes, good job. Number 2, number 1 is C. Nomor 1 adalah C. Number 2 sama ya. What is antibiotic mainly for? Nah, ini detailnya. Berarti antibiotik itu untuk apa? Berarti di sini bisa jadi kita cari ke functionnya atau fungsinya. Ya. Jawabannya nomor 2 adalah yang B. Betul banget. Inhibit to kill bacteria growth. Yang mana itu? This one ya. Nah, masih paragraf detail itu kan sesuai ya, sesuai dengan ini urutannya. Maka dia di atas nih. Inhibiting the bacteria growth. Gitu. Inhibit atau killing ini ya, dibalik sama dia. Ada kata prevention. Oke. Lanjut number 3. Nah, ini yang reference ya, references. Oh, bukan. Number 3 itu ada vocabulary, sinonim. Sinonim. Jawabannya apa? Yes, betul. Media. Agents atau agen yang dimaksud di sini itu adalah medianya. Antibacterial agent for fighting bacteria yang media. Lanjut number 4. Nah, sama juga ini sinonim ya, broadly. Kata broadly apa ya? Dilogikakan aja, kata-katanya di situ. The term antibiotic is broadly used, referring. Broadly used. Apa?
Broadly itu dari kata broad, luas, ya. Maka dia broadly used, paling luas dipakai. Berarti adalah commonly. Broadly itu adalah commonly. Kalau ada yang jawab large, large itu besar. Kalau commonly itu luas, broadly itu kan luas dipakai. Jadi ya luas dipakai berarti ya umum dipakai. Gitu ya. Kalau largely itu lebih ke apa itu namanya besarnya. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah commonly. Lanjut number 4. These are the similar usage. Wah, ini detail ya. Kalau detail berarti kita lihat kata kuncinya. Similar usage antara antibiotik sama non antibiotik. Kalau antibiotik itu sudah muncul di mana-mana, berarti kita cari yang antibiotik. Yang mana itu? Ini ya, ada antibiotik. Ya. Mana lagi antibiotik? Number 5, jawabannya adalah yang antibiotik adalah sustain. Ya. Substainnya. The sustain. Kecuali exact. Yang substain. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman dari sini? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau belum Kak. Oke, kita lanjut ke para nomor selanjutnya yaitu number 6 until number 10. Nomor 6 sampai nomor 10 ya. The word there in line 15 refers to, ini berarti references ya. Berarti kita cari kata-katanya, kemudian baca kalimat tersebut atau kalimat sebelumnya. There yang dimaksud di sini, there itu kan berarti banyak, jamak ya teman-teman. Berarti kalau jamak cari yang jamak juga yang dimaksud ya. Mana berarti? Number 6, yes, antibiotics yang D, karena dia adalah jamak. This one, antibiotics. Oke, lanjut. Number 7, what is the serious threat mentioned by WHO in future? Berarti ini adalah details. Cari kata-kata WHO, teman-teman ya. This one is WHO. Okay, yes. The answer is antimicrobial resistant. Good job. Wah, banyak jawab yang benar ya. Okay. Number 8, nomor 8. References. The word it. Line 18 refers to it di sini. Berarti cari kata-kata tersebut. It di sini itu tunggal ya, bukan jamak. Cari yang tunggal. Apa nih antara the future, widespread problem, the word, atau microbial resistant? It-nya di sini, dia yang mana nih maksudnya ya? Nah, instead it happening. Apa yang happening? This one, antimicrobial resistant. Jadi ya, microbial resistant. This one. Yes. Yang D. Oke, senang banget ya. Kurang 2, number 9. The word screened in line 20 is possibly replaced by, berarti ini kalau replace yang sinonim ya. Screen, kita tahu ada share screen, berarti screen itu layar gitu ya. Berarti yang dimaksud layar di sini ya, satu-satunya pakai logika ya. Screen adalah monitor. Yay. Dan kemudian yang terakhir number 10, why people, ini detail.
Why people should be careful in antibiotic? Kenapa harus careful? Di bawah ya kalau detail ini. Ya. This one, however, some antibiotic have associated with various adverse side effect. Ya, kenapa harus be careful? Safe and well tolerated, ya karena dia ada side effect-nya dari yang mild sampai very severe. Jadi jawabannya yang B, ya semuanya good. Jadi antibiotik itu good tapi ada side effect-nya. Oke, dari sini number 1 until number 10 who's got perfect score? Siapa yang betul semua? Siapa yuk angkat tangan? Oke. Siapa-siapa yang betul? Salah satu, salah dua. Yuk, tunjukkan berapa skormu. Siapa yang salah dua, salah tiga? Ayo teman-teman. Siapa-siapa? Kak Ali Wahyudi, Muhammad Ali Wahyudi. Betul berapa? Salah berapa? Kak Anissa Uratu Ayun kayaknya ya. Ya, silahkan bisa dihitung ya teman-teman ya. Semoga banyak yang betul ya. Oke, Spanish. Salah tiga, alhamdulillah, keren. Salah tiga berarti betulnya 7 loh. Padahal target kita satu passage itu betulnya 4. 4 sampai 5. Wah, keren, keren, keren. Salah 4. Oke, 50-50 it's okay. Karena paling nggak kita yang bener itu 4 ya. Karena kita targetnya 22 ya sampai 21 sampai 22 gitu. Jadi paling nah, lolos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ye. Oke, ini saya suka nih semangatnya Kak Ali ya. Oke, kita lanjut kalau gitu. Kita sudahi tentang reading ya teman-teman. Kayaknya hasilnya bagus-bagus semuanya ya. Wah, luar biasa. Selanjutnya kita akan masuk ke listening comprehension. Balik lagi saya menyampaikan ke teman-teman. Jadi mohon maaf atas keterlambatan selesainya. Jadi siapkan waktu dan tenaganya untuk extend materi. Semoga jam 9 selesai ya. Buat semuanya. Kita lanjut. Oke, saya mau buka audionya dulu ya, guys. Kuat, Kak, lanjut. Oke, siap. Yes, listening comprehension ini ada di part keberapa? Atau ada di urutan keberapa kalau TIP, teman-teman? Pertama, ya. Urutan pertama sendiri. Tuh ada listening. Nah, listening ini ada 3 part. Part A, Part B, dan Part C. Part A itu ada 30 soal, yaitu tentang interpersonal dan transactional. Ya. Jadi maksudnya apa di sini? Apa itu namanya? Ada percakapan ya antara dua orang gitu. Topik percakapannya itu adalah keadaan, tempat, suasana, profesi, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, maka gimana nih kita untuk mengerjakan yang part A? Part A ini masih singkat-singkat biasanya. Antara hanya 2 orang dan masing-masing satu ucapan gitu ya, atau satu kalimat. Nah, fokusnya adalah di sini tekniknya teman-teman harus mencatatnya. Untuk yang part A, ingat-ingat ya, kita harus fokus pada pembicaraan terakhir. Perhatikan pada yang dibicarakan oleh orang terakhir. Jadi orang kedua yang ngomong. Hanya ada 2 orang doang. Hati-hati pada pengucapan yang serupa. Contohnya di sini. Kita akan mendengar gitu ya. I'm taking 6 courses in this semester. Kemudian yang woman mengatakan, maybe you should cut down next term. Nah, kita fokus aja tuh ke yang woman. Pasti naratornya itu tanya tentang yang woman. What does the woman suggest the man do?
Nah, seperti itu. Nah, maka jawabannya itu ada di mana? Jawabannya itu adalah ini. Pengucapan yang serupa ada down sama term. Ya, down sama term. Kalau yang serupa itu adalah biasanya memang tidak ada yang serupa. Justru kalau serupa malah salah. Jadi kita fokus yang memang nggak serupa, yaitu yang C. Beberapa pilihan jawaban tersebut ada kata-kata yang terdengar mirip, ya, yang memang sengaja gitu, ada yang mirip gitu jawabannya. Malah itu bukan jawabannya, yang jawabannya itu adalah yang tidak ada. Jadi kunci dari part ini ada dua ya, fokus kepada yang woman, perempuan, dan lihat pilihan jawaban. Kalau misalnya jawabannya ada yang kembar sama yang diomongkan perempuan, berarti itu pasti bukan jawabannya. Segampang itu, guys. Pastinya, nanti ketika mendengarkan listening, itu kan ada narator di awal gitu ya, yang menjelaskan rule dan sebagainya. Itu jangan didengerin orangnya. Baca aja soal-soal yang ada gitu. Jadi kita bisa persiapan nanti apa saja yang keluar gitu. Jadi kuncinya listening itu adalah baca dulu soalnya terus dengarkan audionya. Petunjuk-petunjuknya nggak usah diikuti. Itu untuk yang part A, fokusnya ke sana ya. Nah, ini yang part B dan juga part C. Isinya 20 soal ya. Kalau yang part A tadi 30, kalau ini 20 ya. Jadi totalnya 50. Yang part B ini bedanya itu adalah kalau untuk topik percakapannya itu tentang kehidupan kampus, perkuliahan, pokoknya semacam akademik gitu ya. Nah, kalau di sini itu tidak bisa seperti yang di awal, yang part A, yang kita hanya langsung skip kepada pembicara kedua. No, kita harus baca pilihan jawabannya dulu, teman-teman ya. Harus dibaca dulu karena agak panjang, nggak seperti sebelumnya. Fokus dari awal percakapan, simak sampai akhir. Jawabannya mungkin berurutan. Maksudnya jawabannya mungkin berurutan gimana? Soalnya di sini kan ada macam-macam, ada ini misalnya dari 35, 36, 37, 38. Nah, itu mesti sesuai dengan urutan dialog. Dialognya ini lumayan panjang ya. Jadi jawabannya itu pasti berurutan. Jadi kita harus fokus tuh, udah ngerti mana urutan-urutannya atau udah tahu tuh pilihan jawabannya mana aja. Makanya kalau ada instruction kayak gini ya, this section is designed. Tunggu sebentar. This this section design, nah itu kan instruksinya ya. Jangan didengarkan instruksinya gitu. Tapi kita harus fokus kepada baca pilihan jawabannya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Jika ada jawaban yang kesebut, ya, bisa diasumsikan itu jawabannya. Jadi malah yang tersebut oleh eh, speaker itu adalah jawabannya. Jawabannya bisa tersirat dan juga tersurat, ya. Maka jangan gunakan teknik menghindar di part A untuk digunakan di sini. Maksudnya apa? Semua harus didengarkan dengan sama. Nah, ini challenge-nya untuk yang part C dan part part B dan juga part C. Gitu teman-teman ya. Jadi tipsnya seperti itu. Makanya kalau bisa yang part A itu ya banyak benernya gitu. Karena kita tadi targetnya berapa? Sekitar 20-an juga ya, 24 ya. Nah, kalau bener di part A kan lumayan ya itu ya guys. Bisa menutup yang lainnya. Kalaupun misal yang di dialog panjang ini kita ada beberapa yang miss. Oke. Nah, ini bisa di screenshot teman-teman ya. Jadi teknik menghindar ini tidak berlaku untuk seluruh 30 pertanyaan soal part A. Ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Umumnya itu seperti itu, tapi ada kemungkinan yang terjadi. Apa? 4 opsi malah kesebut yang 3. 4 opsi kesebutnya malah 2. Ya kan? 4 opsi kesebut 1, 4 opsi malah tidak tersebut sama sekali. Karena memang ini adalah comprehension ya. Listening comprehension itu pemahaman kita, bukan apa yang terdengar pasti dijawab gitu. Pasti ada jawabannya.
Gitu. Jadi secara umum itu teknik menghindar tadi gitu ya, hanya fokus kepada yang kedua itu ya bisa berhasil. Tapi balik lagi ini adalah listening comprehension yang memerlukan kita perlu memahami maksudnya seperti apa. Tapi selama target masih di bawah 50 di listening, gunakan itu tadi teknik menghindar itu paling realistis bagi peserta yang tidak perlu pakai mengartikan. Karena kan ya itu artinya apa sih nggak tahu gitu ya. Maka ya tadi tekniknya pakai teknik menghindar. Kita sampaikan di sini ya biar tidak digebyah-uyah ya. Kalau misalnya paham bisa paham ya bisa dikerjakan. Tapi kalau tadi wah ini apa ya pakai teknik yang tadi. Semoga bisa dipahami. Nah, sekarang kita coba langsung ya teman-teman ya. Eh apa itu namanya soalnya tolong teman-teman silakan bisa pasang headset, headphone atau dikeraskan volumenya agar audionya bisa terdengar. Nah, ini part A. Ingat tadi part A ya. Kita bisa pakai teknik menghindar, bisa juga tidak. Tapi kita coba pakai teknik menghindar di sini ya. Ada 10 soal, jadi teman-teman bisa fokus. Oke. Teman-teman di layarnya kelihatan apa? Masih slide-nya atau ada tampilan lain? Slide-nya ya. Oke, slide. Yes. Sebentar ya. Saya bukakan audionya terlebih dahulu. Sabar. Oke, bisa dibaca dulu soalnya. Nanti ada B sama C. Ke spin. Oke. Are you ready everyone? Coba tes audio dulu ya. Semoga terdengar. Now we will begin part A with the first conversation. Gimana? Kedengeran teman-teman? Audionya? Ready? Dengar. Oke, sip. Yuk. Kita fokus bersama-sama. Number 1 until number 10 ya, everyone. Okay, please be focused. Tolong semuanya fokus. Okay. Number 1. I'm taking 6 courses this semester. Maybe you should cut down next term. What does the woman suggest the man do? Number 2. Joyce, did you borrow my ruler? No, Bill did. What happened to the ruler? Number 3. I think it'll be hard for me to write that paper because I'm so tired. Why don't you do it later on in the day, after you've rested? What does the man suggest the woman do? Number 4. I'm looking for a nice, quiet place to spend 2 weeks. Can you help me? We have several brochures here that you can take home to look at. What does the woman mean? Number 5. The weather's been so hot and humid this week. Hasn't it, though? What does the man mean? Number 6. I thought we might try that new pizza place tonight. Wouldn't you prefer somewhere a little more elegant? What does the woman imply?
Number 7. I was thinking about going to the opening performance of the new play Friday night. You'd better do more than think about it if you're serious. There might not be any tickets left by then. What does the man suggest the woman do? Number 8. Did you know it's almost 5? 5? It can't be. What does the man mean? Number 9. The cafeteria is serving cheese sandwiches for lunch today. I'm glad we made plans to go somewhere else. What does the man imply? Number 10. Your new table is gorgeous. It must have been expensive. A little, I guess. What does the man say about the table? Oke, that's number 1 until number 10. Silahkan bisa dikumpulkan jawabannya apa, teman-teman. Terus kita bahas sebelum kita lanjut ke part yang selanjutnya. Yuk, tak tunggu. Silahkan di-share. Yuk, siapa yang mau share? Number 1 until number 10, please. Yuk. Yuk, siapa yuk? Mana teman-teman jawabannya? Suara saya terdengar? Ada? Oke, saya bahas satu-satu ya kalau gitu ya. Number 1 ya. Apa yang diinginkan itu jawabannya adalah yang C. Ya. Oke, yang C. Number 2, Bill, apa tadi? Bill took it, atau yang B. Ya. C. Number 2 is B. Number 3 is A. Di A ya. Nomor 4 itu adalah D. Nomor 5 itu adalah A. Nomor 7 adalah C. Nomor 8 adalah B. Ya, saya ulangi ya. Nomor 1 adalah C, 2B, 3A, 4D, 5A, 6C, 7B, 8C, 9C, 10B. Maka itu jawabannya yang nomor 10 ini, teman-teman.
Kita lanjutkan lagi ya, ada part selanjutnya. Yuk, silahkan untuk disimak lagi. Siap teman-teman? Yuk semangat ya, dikit lagi mau selesai. Kurang 2 kali dengerin lagi ya, jadi harus tetap semangat. Oke? Yuk. Number 11. The graduation luncheon has been set for the last Thursday of the semester. Oh, really? I'll have to change it on my calendar. What had the man assumed about the graduation luncheon? Number 12. I need this prescription filled as soon as possible. Do you want that in tablet or liquid? Ask. Number 13. How could I be so absent-minded? I left my wallet at home again. It just so happens I have $20 I don't need until tonight. What does the woman mean? Number 14. I wish you'd try harder to be on time. There's no need for you to talk to me like that. What can be inferred about the man? Number 15. What's going on at the theater? There's not usually a crowd like that on weeknights, especially for a foreign film. There's a special promotion going on. 2 people get in for the price of 1. What does the man mean? Number 16. How are things? Have you gotten used to campus life yet? I guess I have, but you are the first person I've run into all day who knows my name. What can be inferred from the conversation? Number 17. I'm really sorry I had to cancel our plans again. I hope you're not too upset. At first I was angry, but actually you did me a favor. I took care of a lot of work that had been backing up. What does the man imply? Number 18. Do you know if it's supposed to be warm enough on Wednesday to have our party outside, in the backyard? I heard it'll be warm, but that it's likely to rain most of the day. What will probably happen to the party? Number 19. I'm sorry, Paul, but I can't go with you to the basketball game. I really have to study for a math test. You know all that stuff. You'll pass with flying colors. What does the man imply the woman should do? Number 20. I like the color and style of this suit, but the pants should be shortened a bit. We can have it done here for you at no extra charge. What does the woman suggest the man do? Oke. Now we will begin parts. Itu adalah part A. Coba teman-teman bisa kirim jawabannya di chat Zoom. Semangat ya teman-teman. Dikit lagi kita mau selesai. Habis ini part B dan juga
part C itu langsung jadi 1. Jadi teman-teman harus semangat sampai akhir. Oke, kita bahas ya jawabannya apa aja. Coba disimak teman-teman. Number 11 adalah D, ya. 12C, 13B, 14B, 15C, 16D, 17A, 18A, 19D, 20C. Saya ketik di chat Zoom biar teman-teman juga bisa ngecek gitu ya jawabannya. Oke, yuk berapa yang betul semua nih? Atau ada yang masih salah 1, 2, 3, boleh di chat Zoom. Oke, lanjut aja ya teman-teman ke part B dan juga C. Agar tidak terlalu malam juga. Siap ya teman-teman? Oke, kita lanjutkan part B dan part C. Semangat ya teman-teman ya. Part B dulu. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a talk in a photographer's studio. Good morning. Can I help you? Can I get a passport picture taken here? Yes, we can take it right now. How long till it's developed? Just a few minutes. We have a special instant camera for passport pictures. Great. Let's do it. Fine. Why don't you have a seat over here in front of the screen? You might want to pull your hair back. I've heard that passport agencies sometimes reject applications because the picture doesn't show enough of a person's face. That wouldn't be any good. Would it help if I tucked my hair behind my ears? Perfect. Oh, what about my glasses? I usually take them off when I'm getting my picture taken. Now, if you plan on wearing them when you use your passport, you should probably just leave them on. Oh, I always wear them. Well, then you're okay. Now, if you'd sit still a moment and smile. I think we have it. Thanks. I hope it doesn't take too long to get the application processed. I'm scheduled to leave at the end of next month. Number 31. Why does the woman go to see the man? Suaranya putus-putus ya? Masih putus-putus teman-teman sekarang? Masih putus-putus? Halo, suara saya terdengar? Sudah nggak putus-putus. Sekarang nggak seberapa. Oke, mohon maaf ya. Oke, saya ulangi kalau gitu. Tapi tadi audionya putus-putus. Oh ya, maaf ya. Oke. Lanjut. Halo, halo, suara saya terdengar? Suara saya terdengar, teman-teman? Oke. Saya ulangi ya. We'll begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a talk in a photographer's studio. Good morning. Can I help you? Can I get a passport picture taken here? Yes, we can take it right now. How long till it's developed? Just a few minutes. We have a special instant camera for passport pictures. Great. Let's do it. Fine. Why don't you have a seat over here in front of the screen? You might want to pull your hair back. I've heard that passport agencies sometimes reject applications because the picture doesn't show enough of a person's face. That wouldn't be any good. Would it help if I tucked my hair behind my ears? Perfect. Oh, what about my glasses? I usually take them off when I'm getting my picture taken. Now, if you plan on wearing them when you use your passport, you should probably just leave them on. Oh, I always wear them. Well, then you're okay. Now, if you'd sit still a moment and smile. I think we have it. Thanks. I hope it doesn't take too long to get the application processed. I'm scheduled to leave at the end of next month. Number 31. Why does the woman go to see the man?
Number 32. According to the man, why might a passport agency reject an application? Number 33. Why should the woman keep her glasses on for the picture? Number 34. What does the woman imply about her new passport? Oke, itu yang part B ya teman-teman ya. Part B urutannya sesuai dengan soalnya. Soalnya urutannya sesuai dengan audionya. Jadi semoga bisa terjawab. Nah, ini jawabannya apa aja nih? Oke. Ini iya, Kak, siapa tadi ya? Agak pusing, agak mumet tapi semangat ya. Yang penting kunci-kuncinya tadi dipegang ya teman-teman ya. Oke. Jawabannya number 31 itu adalah A. Dia berarti needs a passport picture ya. Makanya dia foto tadi. Terus yang 2 adalah yang B, yang B. Itu yang 32. Kenapa? Harus ditunjukkan telinganya tadi karena doesn't show enough the person face. Jadi harus taruh belakang rambutnya biar wajahnya cukup terlihat. Nomor 3 adalah A. Ya. To look the same as she usually does. Kenapa tadi kacamatanya dicopot gitu ya. Dan 34 adalah D. Dia berharap nggak lama-lama dapat paspornya ya. Paspornya diprosesnya nggak lama-lama. Oke, itu yang part B. Lanjut guys, kita yang part C ya. Wah, semangat. Lebih dari jam 9 nggak apa ya. Terakhir nih, terakhir. Part C, semangat. Udah aku ganti belum? Oh ya, udah di situ ya. Bismillah. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a tour guide at a wildlife park in central Illinois. Thank you for choosing to spend a day with us here at Prairie Animal Park. Before you set off to see the animals, let me explain a little bit about the park. Prairie Animal Park is a nonprofit organization and gets no government money. The money from your admission ticket goes entirely to caring for the park and its animals. All the animals here were once native to the area. It surprises many folks to learn that buffalo, bald eagles, bears, and even mountain lions once called Illinois home, because you don't see them in the wild anymore. The animals here are kept in areas closely resembling their natural setting. You'll notice in front of us the large open field with the stream. Although I don't see any there at the moment, that's where the buffalo roam. The herd is probably grazing at the far end right now. Beyond the stream, there's a large wooded area with fenced-in trails for you to walk along. As you walk, you may see families of foxes, deer, and even bears. But remember, this isn't a zoo with caged animals. These animals are doing what they do in the wild, searching for food, hiding, playing, whatever. So you may have to look long and hard to get a good view of them. Number 39. What is the main purpose of the talk? Number 40. What do all of the animals in the park have in common? Number 41. Where are the animals kept?
Number 42. What does the speaker imply about seeing the animals? Okay, that's the end of the audio. Now we will begin part B with the Oke, jadi gimana nih jawabannya? Yang part C, number 39, nomor 39 adalah C ya. Tadi tentang introduce. Apa itu namanya? Memperkenalkan ya tentang parknya. Itu kan tour guide-nya kan menyampaikan seperti itu. Kemudian number 40, mereka itu hidup di mana gitu ya. Apa aslinya seperti apa? Itu jawabannya ya B. They were once native to the area. Mereka adalah ya memang native gitu, asli dari area tersebut. Nomor 41. Nah, ini dia ininya ya dijelaskan gimana suasana kandangnya ibaratnya gitu, suasana tempatnya. Maka jawabannya apa? Yang C, yaitu di area resembling their natural setting yang menunjukkan tempat aslinya mereka. Nomor 42. Apa itu? Jawabannya yang A. Ya. Tidak semua animals bisa dilihat. Ya, itu adalah akhir dari sesi ini teman-teman. Semoga sudah ter-screenshot semuanya. Lumayan ngebut ya bahasnya. Saya mohon maaf tadi ada beberapa alhamdulillah ya ya Allah makasih ya Kak Ali Wahyudi sudah bersamai dari awal loh ya. Semangat terus Kak, semoga TEP-nya lolos ya. Apa itu namanya teman-teman? Amin ya Allah ya. Terima kasih juga sudah menyimak. Mohon maaf tadi ada gangguan jaringan. Semoga adanya gangguan jaringan tidak mempengaruhi pemahamannya teman-teman ya, gitu. Jadi ya terima kasih sudah join di acara malam ini. Sama-sama Kak. Iya, makasih banyak juga semuanya. Indah nih ya tempatnya ya. Biar kelihatan. Biar sinyalnya. Oke, ada pertanyaan dari sini tentang reading dan juga listening-nya. Tadi kunci-kuncinya dipegang ya teman-teman. Kita tidak harus menyelesaikan semua pertanyaan, tapi yang mudah untuk kita jawab itu yang kita jawab tadi. Dan tipsnya sudah dijelaskan ya. Semoga lulus semuanya dan sampai jumpa di kelas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye, terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam Muhammad. Terima kasih, Kak. UN ya.